Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up dimanapun kalian berada? Sebentar lagi menunjukkan waktu berbuka puasa. Gimana? Masih pada semangat dong puasanya? Tapi kalau lo sendiri nih Zar, gimana puasanya? Masih semangat dong? Wah, makin semangat banget nih karena mendekati hari-hari lebaran jadi makin semangat lagi nih San puasanya. Nah pas banget nih biar tambah semangat ya. Kita berdua bakal temani Sobat Level Up dengan menghadirkan berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia. Semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up, upgrade imanmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, kita sudah sama-sama mendengarkan nih ayat suci yang sudah dibacakan oleh Azhar. Zar, kasih tahu dong, lu tadi baca surat apa dan seperti apa nih maknanya? Nah, San, tadi gue membaca surat Fussilat ayat 6. Iya. Yang dimana di ayat ini Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia sama seperti manusia lainnya, San. Hanya saja dia membawakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat ini juga menjelaskan untuk tetap istiqomah dalam beribadah dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, San. Seperti itu. Nah tapi sebenarnya kita ngomongin dari ayat tadi ya, itu kan ada namanya konsistensi dalam beribadah tuh ya. Nah konsistensi ini sendiri kan sering kita lakukan di bulan Ramadan ini nih. Dalam beribadah, dalam melaksanakan takwa kepada Allah, dan juga dalam kebaikan terhadap sesama nih. Yang mau gue tanyain sebenarnya, apa itu konsisten sih Jar? Tadi sangkut pautnya dengan ayat tadi, ada yang namanya istiqomah. Sebenarnya konsisten dan istiqomah nih sama aja sebenarnya. Melakukan kegiatan yang berulang-ulang. Tadi seperti ibadah berarti kan menjalankan berkali-kali gitu. Jadi konsistensinya sendiri tuh seperti apa tuh? Konsisten juga sama, menjalankan berulang-ulang kali itu. Itu namanya konsisten. Konsisten dalam ibadah. Nah, tadi kan konsisten dalam ibadah tuh. Nah, kalau konsisten selama bulan Ramadan ini sendiri nih, itu kan banyak banget ya. Kita bisa melakukan sholat taraweh di malam hari. Iya, benar. Kita melakukan sholat malam di malam hari gitu. Benar. Dan juga kita juga bisa melakukan kebaikan-kebaikan pas kita lagi berpuasa nih. Nah, tapi kalau menurut lu sendiri gimana tuh, Zar? Nah, konsisten selama bulan Ramadan ini satu, yang pastinya puasa dong. Puasa dong. Iya. Pasti sunah-sunah lainnya seperti buka. Sahur, sholat malam yang tadi lu sebutin. Satu lagi apa tuh, Zar? Satu lagi, konsistensi dalam beribadah. Sholat taraweh. Oh iya betul, sholat taraweh. Nah, iya benar juga. Jadi, tapi gue juga bingung nih Zar ya, kalau kita ngomongin konsistensi dalam beribadah nih ya, yang pengen gue tahu tuh ada gak sih cara biar gue bisa konsisten selama beribadah nih? Soalnya jujur nih ya, selama bulan Ramadan kali ini nih, gue tuh suka bingung banget menentukan niat gue sendiri gitu. Niat gue dalam melakukan taraweh sendiri, niat gue dalam berbuka puasa dengan yang manis-manis itu kan kita harus konsisten tuh. Nah itu ada gak cara gue biar konsisten ya? Tentunya ada dong San. Nah buat Sobat Level Up yang ingin tahu cara biar konsisten dalam beribadah, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini.
Wahai sobat, bulan Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa sebagai bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan penuh keutamaan bagi seluruh umat Islam. Bulan ini menjadi saat yang penuh berkah, di mana kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Namun tidak cukup bersyukur pada awal Ramadan. Kita harus menjaga konsistensi ibadah kita hingga akhir bulan ini. Mengapa konsisten itu penting? Karena konsisten ibadah menunjukkan kesungguhan dan komitmen kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sobat, Ramadan bukan hanya berhenti pada saat pembukaan puasa, tetapi merupakan waktu untuk meningkatkan segala amal kebajikan, tidak hanya berpuasa, namun juga menjaga sholat fardu dan tarawih dengan konsisten. Berpuasa merupakan peluang untuk menghidupkan nikmatnya ibadah dan menyadari betapa berharganya kesehatan dan kenikmatan ketersediaan makanan bagi orang-orang yang tidak mampu. Selain itu, Ramadan adalah waktu untuk memperbanyak sedekah, membantu sesama, dan memupuk rasa empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kesempatan untuk mengintrospeksi diri, memperbaiki niat dan amal ibadah, serta bertekad untuk menjaga konsisten pada segala amal kebajikan, hingga menjelang hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Namun menjaga konsisten ibadah bukanlah perkara yang mudah, terutama saat semangat di awal bulan mulai meredup dan rasa lelah mulai menguasai diri. Karenanya dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan niat yang kuat untuk terus bertahan dalam beribadah hingga Ramadan mencapai penghujungnya. Kesetiaan dalam melaksanakan ibadah Ramadan akan memberikan buah yang manis yang tidak hanya meningkatkan keimanan kita, namun juga membantu kita untuk menghadapi ujian hidup di luar Ramadan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi penyemangat bagi kita bahwa ibadah yang kita lakukan dengan konsisten dan keikhlasan akan mendatangkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sobat, konsistensi dalam melaksanakan ibadah Ramadan bukan hanya tentang menjaga rutinitas tarawih, tetapi juga menjaga kualitas sholat fardu, membaca Al-Quran dengan konsentrasi, dan memperbanyak doa. Berdoa untuk keberkahan dunia dan akhirat. Konsistensi ini menggambarkan komitmen kita untuk menjaga relasi dengan Allah dan menjadikan Ramadan sebagai momen untuk meneguhkan iman dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Kita diundang untuk meningkatkan amalan kebaikan dan meningkatkan kualitas ibadah kita agar dapat memperoleh ampunan, kasih sayang, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bulan Ramadan, setiap amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya, dan setiap doa yang dipanjatkan akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, selama bulan Ramadan, kita harus menjaga konsistensi ibadah kita dan mencapai puncak kesungguhan pada sepanjang bulan suci ini. Mari kita sama-sama berusaha untuk menjaga konsistensi ibadah Ramadan, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi hamba yang mendapatkan rahmat dan ampunan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang bersih dan niat yang tulus, semoga kita semua dapat menjadi penghuni surga dan mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Masya Allah. Wah, kita ngomongin konsisten dalam beribadah nih ya. Jadi Ramadan ini kan bukan hanya ibadah juga, tapi juga bukan hanya ibadah puasa doang nih. Iya. Tapi ada ibadah lainnya nih. Seperti sholat tarawih tadi yang sudah disebutkan. Sholat malam. Terus juga bertakwa dalam saat melakukan kebaikan di siang hari itu ya. Nah itu kan bermacam-macam kegiatan ibadah masuk dalam konsistensi kita nih. Nah, nggak hanya itu aja, San. Ada apa lagi tuh? Misalnya kalau kita sering berbagi, nah itu bisa juga tuh konsisten dalam berbagi. Kayak tadi sodako. Iya, sodako. Misalnya ada lagi konsisten, kalau nggak punya harta bisa dengan senyuman aja. Senyuman itu juga. Iya, senyum sama orang lain itu juga bisa konsisten. Nah tapi nih ngomongin masalah konsisten lagi, kita balik lagi nih Zaria. Konsisten dalam beribadah itu sangat penting di bulan Ramadan nih. Karena ya maksudnya 12 bulan nih selama setahun kan ya. Masa setahunnya kita konsisten nggak bisa sih Jar? Iya, apalagi kalau kita bisa konsisten di bulan Ramadan ini, tentunya kita diharapkan bisa konsisten lagi di bulan-bulan selanjutnya nih dalam beribadah. Nah ngomongin tentang konsistensi dalam beribadah nih, gue jadi penasaran, ada gak sih kiat sukses ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan nih Zar? Tentunya pasti ada dong, San. Nah, di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang kiat sukses ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, Upgrade imanmu.
Kembali lagi di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Nah tadi di segmen sebelumnya nih, kita sudah membahas secara lengkap kan ya, tentang konsistensi ibadah selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ternyata banyak banget ya, seperti sholat taraweh, sampai puasa 30 hari full nih Zar. Bener banget, dan konsistensi ini bisa kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya, San. Amin. Kalau puasa kita bisa melanjutkan di bulan-bulan selanjutnya seperti puasa Daud ataupun puasa Senin Kamis. Iya. Dan kita juga bisa memperbanyak lagi tuh di bulan-bulan selanjutnya seperti sholat malam ataupun memperbanyak sholat taubah. Itu juga bisa, Itu San. bisa juga ya. Nah tapi nih Zar ya, untuk mendukung konsistensi ibadah dibutuhkan satu nih, yaitu kiat-kiat supaya sukses beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan nih. Nah bener banget dong, untuk mendukung ini tentunya kita juga harus menyadari ya bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan ini sangat bermanfaat sekali nih. Soalnya kan fenomenanya sangat banyak banget yang terjadi di media sosial gitu kan, ya, seperti yang apa? Yang tentang iktikaf tuh ya. Iya, ada nih banyak. Iktikaf di masjid sampai bikin kemah juga ada loh. Itu karena saking ingin mengejar bulan Ramadan ini dengan berkasan. Mengejar malam Lailatul Qadar ya. Iya, benar juga. Dan di video yang satu ini adalah kiat sukses beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan keutamaan, terlebih pada 10 hari terakhir Ramadan. Inilah waktu yang sangat istimewa, di mana segala doa dan amal kita memiliki kesempatan untuk diterima dengan lebih mudah. Di 10 hari terakhir ini, kita diberikan kesempatan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah penting bagi kita untuk memaksimalkan ibadah dan memperbaiki diri selama waktu yang singkat ini. Di antara kiat utama yang dapat dilakukan adalah memperbanyak doa dan zikir. 10 hari terakhir Ramadan merupakan saat yang sangat berharga untuk memohon ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa merupakan salah satu amal ibadah yang punya keutamaan tersendiri. Apalagi jika dilakukan pada malam-malam terakhir Ramadan. Saat itu pintu-pintu surga terbuka lebar dan doa yang diucapkan dengan penuh keikhlasan pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir juga menjadi hal yang sangat disunahkan, terutama pada malam-malam sebelum Lailatul Qadar. Zikir menghidupkan hati, menenangkan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Lantunan zikir menjadi penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Mengisi setiap hari dengan kehadirannya, dengan berzikir, kita dapat menjadi lebih bersyukur dan menghargai setiap detik yang diberikan selama bulan Ramadan. Selama 10 hari terakhir ini, kita juga disunahkan untuk memperbanyak sholat malam, khususnya pada malam-malam ganjil yang mungkin menghadirkan Lailatul Qadar. Sholat malam merupakan waktu untuk menyembuhkan hati, mengikhlaskan segala dosa, dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jika masuk 10 hari akhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengencangkan ikat sarungnya. Beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan istrinya. Dan dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah pada 10 hari akhir bulan Ramadan dibandingkan hari-hari selainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak hanya itu, selama 10 hari terakhir Ramadan, kita juga dapat meningkatkan amal soleh lainnya, seperti bersedekah dan berbagi dengan yang membutuhkan. 10 hari terakhir merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan rasa solidaritas sosial, membantu sesama, dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Dengan bersedekah, kita menunjukkan kepekaan terhadap kesulitan orang lain, serta memberi dampak positif bagi kebersamaan umat. Hari-hari terakhir Ramadan adalah waktu untuk memperbaiki diri, menghitung segala kesalahan, dan mempersiapkan diri untuk menyambut Idul Fitri dengan hati yang bersih. Ini merupakan waktu untuk menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih tulus dalam segala tindakan. 10 hari terakhir ini dapat menjadi momentum bagi kita untuk mengubah diri menjadi lebih baik, meninggalkan segala kelemahan, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Wah ternyata ya Zar ya, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan juga ampunan nih. Bahkan kita juga sudah sama-sama saksikan ya, bahwa kiat-kiat untuk kita bisa rajin ibadah nih selama 10 hari terakhir ternyata banyak banget nih. Yaitu kita bisa melakukan doa dan juga zikir nih Zar. Bener banget nih, kita juga bisa memperbanyak sholat juga, memperbanyak baca Al-Quran. Itu untuk mensukseskan 10 hari terakhir ini, San. Apalagi terdapat malam Lailatul Qadar ya Zar ya. Bener banget, malam yang sangat istimewa ini. Nah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW di 10 hari terakhir lebih memperbanyak ibadah daripada malam-malam sebelumnya, San.
Jadi kenapa kita diharuskan banget untuk memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini? Nah tapi nih Zara, ngomongin 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, jujur gue sendiri jadi merasa sedih nih. Karena gue itu akan meninggalkan bulan Ramadan. Bener banget sih, perasaan sedih itu pasti ada ya. Iya. Dan di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang cara merefleksikan diri kita selama bulan Ramadan ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up. Upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, Upgrade imanmu. Nah Zar, ngomongin hari-hari terakhir di bulan Ramadan nih, gue pengen nanya nih, di Ramadan kali ini lu udah ngapain aja nih? Alhamdulillah sejauh ini puasanya nggak ada yang bolong San. Iya. Dan alhamdulillah juga sejauh ini masih bisa dipertemukan dengan sholat tarawih San. Jadi masih ada kesempatan buat sholat San. Nah tapi menurut lu sendiri nih, ada perbedaan nggak sebelum Ramadan dan juga setelah Ramadan nih? Nah setelah Ramadan, sebelumnya ya Iya. sama Ramadan tahun ini, harusnya ada beda dong. Karena di Ramadan kali ini kayak rasanya sholat lebih khusyuk aja, lebih deket lagi kayak sama Allah gitu. Kalau lu sendiri ada nggak sih San? Kalau gue sendiri, alhamdulillah gue jadi orang yang lebih sabar gitu. Dan juga setelah kita bahas di segmen sebelumnya tuh, gue sendiri jadi orang yang lebih konsisten dalam beribadah nih Zah. Nah di Ramadan kali ini sebenarnya ada nggak sih lu hikmah yang bisa lu ambil dari bulan puasa kali ini? Hikmah yang bisa gue ambil, sebenarnya banyak banget ya. Gue ngerasa gue jadi orang yang lebih sabar nih. Contohnya nih ya, misalkan gue lagi di perjalanan nih, lagi naik motor kan ya, ada yang ngatain gue nih, sabar gitu. Gue cuma bisa ngucap astagfirullah. Naik motor lagi, ada yang menyebelin lagi, astagfirullah. Bayangin tuh. Selama gue perjalanan, berapa banyak pahala yang gue dapat. Masya Allah ya, jujur gue sebenarnya ngerasa sedih banget sih bulan Ramadan mau selesai. Kalau lu sendiri sih, ada nggak sih perasaan sedih itu? Perasaan sedih selama bulan Ramadan ya, jujur iya banget lagi gitu. Karena gue juga sudah melewati beberapa kali taraweh nih. Dan kita harus berharap supaya di bulan Ramadan di tahun depan kita bisa bertemu lagi nih. Dan mungkin di video satu ini kita bisa lebih lagi merefleksikan diri kita selama di bulan Ramadan. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan Ramadan telah tiba pada hari-hari terakhir. Sejak kita menyambutnya dengan hati yang berbunga-bunga dan semangat yang membara, kini kita harus rela melepaskannya. Betapa sedih hati ini, menyadari waktu yang terus berlalu dan bulan yang penuh berkah ini akan segera pergi. Di hari-hari terakhir Ramadan, kita dapat merasakan kehilangan yang mendalam dan perasaan ingin terus beribadah di dalamnya, meski hati tak mampu memenuhi semua kebaikan yang diinginkan. Bulan Ramadan merupakan waktu yang penuh kedamaian dan keserasian, di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Waktu ini merupakan kesempatan terbaik bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa selama Ramadan bukan hanya menunjukkan kesabaran, tetapi juga membuka hati kita untuk semua keberkahan dan menyirami rohani dengan cahaya ilahi. Namun kini, seperti sebuah perjalanan yang tidak selalu berkekalan, bulan Ramadan harus berlalu. Perasaan sedih itu menghadang, menyadari bahwa kita harus berpisah dengan bulan yang penuh amal solih ini. Bulan Ramadan membawa kita kepada kebaikan, pada ketekunan beribadah, dan pada kepedulian terhadap sesama. Namun bagi manusia biasa, kita tertinggal dan tertantang untuk menjaga kebaikan itu setelah Ramadan pergi. Betapa banyak keberkahan dan penghapus dosa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Sahur dan buka puasa menjadi waktu favorit, di mana kita bersama-sama merasakan kebersamaan dan menghargai setiap saat ibadah. Tapi saat itu akan berlalu, dan tinggallah kenangan yang terisi oleh segala keberkahan yang pernah kita dapatkan. Bulan Ramadan juga mengajarkan kita tentang rasa empati terhadap sesama. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, dan Ramadan memberi kita kesempatan untuk berbagi, mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan. Kita menunjukkan kasih sayang melalui perbuatan amal yang kita lakukan, dan semua itu meninggalkan kesan yang mendalam di hati kita. Rasulullah SAW bersabda, ketika tiba akhir malam Ramadan, langit, bumi, dan malaikat menangis karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, musibah apakah itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, yaitu berpisah dengan bulan Ramadan karena di dalamnya doa dikabulkan, sedekah diterima,
semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya dan siksa ditolak atau dihentikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di malam Lailatul Qadar kita menanti pengampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat ini kita akan menghadapi hari-hari tanpa Ramadan. Apakah amal-amal yang kita lakukan selama Ramadan akan terus terjaga? Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan hati yang sedih ini dan menyemangati kita untuk terus menjalani kebaikan. Masya Allah. Wah, gimana Sobat Level Up? Jadi sedih kan Ramadan mau selesai sebentar lagi nih. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil nih Zahar? Apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik atau sama aja seperti bulan Ramadan sebelumnya nih? Nah, ini tentunya harus kita pikirkan ya. Iya. Kita Ramadan mau berakhir mau menjadi manusia yang lebih upgrade lagi atau tidak, tentunya ini harus menjadi bahan pertimbangan ke depannya. Iya. Ya semoga setelah Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kita bisa upgrade secara ibadah dan juga kita bisa upgrade secara iman kita nih. Benar sekali, ngomongin penghujung Ramadan nih, tak terasa kita sudah di penghujung acara Oh, iya bentar lagi bukan ya? Iya, bentar lagi buka. Bentar lagi buka. Tapi, ada yang kurang nggak? Ada yang kurang. Ada yang kurang. Kita belum ngasih kata-kata ke Sobat Level Up. Oh iya, kata-kata hari ini dulu. Tapi sebelum itu jangan lupa saksikan Betul Gen Z Level Up setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV ya. Oke. Oke, kita akan dengar kata-kata hari ini dari San. Iya. Sudah ada? Sudah ada dong. Oke. Kata-kata hari ini, San. Ubahlah kata lelah menjadi lilah agar bisa menjadi berkah. Asik. Kelas King. Oke, itu dia untuk kata-kata hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.